adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan Kak Grandis di sini dalam pembahasan soal bahasa Indonesia. Nah, di sini Kakak punya soal yang bentuknya ini teks. Coba adik-adik telaah sekilas dulu kira-kira teks apakah ini? Kemudian pertanyaannya katanya seperti ini. Nah, sudah jelas ya yang ditanyakan adalah gagasan utama atau ide pokok. Karena di dalam pertanyaannya hanya ditanyakan gagasan utama pada paragraf kedua saja, maka kita bisa singkirkan paragraf ke-1 dan paragraf ketiga. Nah, sekarang kita hanya punya paragraf kedua saja. Nah, di sini ada paragraf yang cukup pendek ya, tidak terlalu panjang. Lalu bagaimana sih cara mengetahui gagasan utamanya atau ide pokoknya? Nah, untuk mengetahui gagasan utama, kita harus terlebih dahulu mengetahui kalimat utama. Jadi, si kama dan si gama ini selalu bersamaan. Mereka itu sahabatan ya, teman-teman. Jadi, untuk mengetahui gama, kita harus mengetahui kama, kalimat utama dan gagasan utama. Bagaimana untuk mengetahui kama? Kama ini bisa terletak di 3 lokasi. Yang pertama, bisa terletak di A atau awal paragraf. Yang kedua, bisa juga terletak di B atau belakang paragraf. Yang ketiga, bisa juga terletak di C atau campuran. Jadi untuk campuran ini bisa terletak di awal dan juga di belakang paragraf. Agak maruk ya teman-teman, memang. Oke, baik. Bagaimana kita tahu kalau kalimat utama terletak di awal paragraf? Ini bisa langsung kita lihat ke kalimat keduanya. Jika di kalimat kedua ini terdapat kata repetisi atau kata ulang dari kalimat-kalimat sebelumnya, dari kata yang ada di kalimat sebelumnya, maka kemungkinan kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kemudian, jika terdapat kata rujukan. Apa itu kata rujukan? Kata rujukan itu misalnya adalah ini, itu, dan sebagainya. Kemudian ada kata ganti. Kata ganti itu ada katanya, ada kata dia, mereka, dan sebagainya. Maka kalau ada ketiganya, kalau ada salah satu dari ketiganya, maka kalimat utama terletak di awal paragraf atau di kalimat pertama paragraf ya. Kemudian bagaimana kalimat utama terletak di belakang paragraf? Ini kita hanya perlu melihat kalimat di akhir paragraf saja. Jika kalimat di akhir paragraf diawali dengan kata penanda kesimpulan, seperti misalnya maka, jadi, oleh karena itu, atau oleh sebab itu, maka kalimat utama ini terletak di belakang paragraf. Nah, bagaimana dengan campuran? Ini kalau misalnya memenuhi kedua syarat ini, di awal ada dan di belakang juga ada, maka kalimat utamanya adalah campuran. Terletak di awal iya, tapi di belakang juga iya. Si maruk tadi ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bisa langsung saja kepada paragraf keduanya ya. Kita cek kalimat utamanya ini di mana ya? Kita langsung cek ke kalimat kedua. Penelitian dilakukan bersangkutan mengalami penelitian dilakukan terhadap lebih dari bla 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 bla. Ada kata penelitian, di mana sebelumnya kata penelitian ini juga disebutkan di kalimat sebelumnya. Maka ini repetisi ya. Nah, kalau ada repetisi, maka kalimat utama terletak di awal paragraf. Nah, setelah itu kita dapat beralih kepada akhir paragraf. Di sini ada kata hasilnya. Nah, nya ini merupakan kata ganti dia ya. Artinya, ini merujuk kepada kalimat sebelumnya, bukan merupakan kata penanda kesimpulan. Maka dari itu, kalimat utama tidak terletak di akhir paragraf. Jadi hanya terletak di awal paragraf saja. Nah, maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa kalimat utama ini hanyalah kalimat pertama yang ada di paragraf. Baik, lalu selanjutnya bisa kita underline atau kita garis bawahi kata-kata mana saja yang menjadi kata kunci dari kalimat utamanya. Di sini ada kata penelitian, kemudian ada kata kebiasaan menggeremetakan gigi pada remaja. Kemudian katanya bisa menjadi pertanda apa nih?
bahwa bersangkutan mengalami bullying. Nah, selanjutnya setelah kita mencari kunci-kunci kata kuncinya, kemudian kita lihat opsi-opsinya. Teman-teman di sini bisa langsung mengeliminasi opsi jawaban yang tidak mengandung kata kunci tersebut ya. Langsung saja kita eliminasi. Nah, setelah mengeliminasi jawaban yang tidak ada kata kuncinya, sekarang kita hanya punya dua opsi saja. Ada opsi A dan B. Mari kita cek dan dicek kembali. Di sini, coba kita lihat opsi A. Di sini ada kata penelitian, remaja, bullying. Tapi di sini tidak disebutkan kebiasaan menggemeratakan gigi pada remaja. Tapi sebentar dulu kita lihat yang B, apakah sudah meliputi semuanya. Yang B dikatakan kebiasaan menggerakkan gigi ada, pertanda ada, remaja juga ada, mengalami bullying juga ada. Ya, maka yang paling mewakili adalah yang B. Ya, karena kalau kita jawab yang A, di sini tidak dispesifikasikan penelitiannya ini membahas mengenai kebiasaan menggemertakkan gigi ya, padahal itu adalah kunci utamanya. Nah, begitulah kira-kira untuk pembahasan soal pertama. Baiklah teman-teman, langsung saja kita lanjutkan kepada soal pembahasan kedua. Nah, soal kedua ini bentuknya seperti ini. Di sini ada kata tenaga kerja, ada nama perusahaan, ada ketentuan usia, pendidikan, dan sebagainya. Kira-kira apa ya ini? Ya betul, ini adalah info lowongan pekerjaan. Nah, kemudian ada pertanyaan seperti ini. Waduh, gimana ya caranya membuka surat lamaran pekerjaan? Nah, di sini kakak punya kumat atau kunci cermat untuk membuka surat lamaran pekerjaan yang kakak sebut dengan bersemi tadi siang. Apa itu bersemi tadi siang? Ber adalah harus selalu didahului oleh berdasarkan atau didahului oleh sehubungan dengan. Mi adalah medianya. Disebutkan medianya ini dimuat di mana? Di mana kalian melihat info loker tersebut ya. Kemudian ta adalah tanggal. Tanggal dimuatnya loker tersebut. Kemudian di ini adalah dimuatnya ya, media dan tanggal dimuatnya. Kemudian si adalah posisi. Posisinya sebagai apa? Dan kemudian ada an atau perusahaan. Nah, perusahaannya ini bisa disebutkan nama perusahaannya atau perusahaan saudara, perusahaan bapak, atau ibu. Ya, jangan lupa didahului oleh huruf kapital semua ya untuk saudara, bapak, dan ibu. Oke, nah kemudian coba kita lihat pilihan-pilihan jawabannya. Nah, dari pilihan-pilihan tersebut kita bisa langsung eliminasi kira-kira mana jawaban yang bukan didahului oleh berdasarkan atau sehubungan dengan. Langsung kita eliminasi saja. Nah, sekarang kita hanya punya pilihan jawaban B dan pilihan jawaban D karena pilihan jawaban yang lainnya tidak mengandung kata berdasarkan maupun kata sehubungan dengan. Jadi kita hanya punya dua opsi sekarang. Lalu langsung saja kita cek dan recheck apakah keduanya ini mengandung bersemi tadi siang tadi. Sudah ada dua-duanya. Medianya apakah disebutkan? Coba kita lihat. Keduanya menyebutkan medianya ya, sudah. Kemudian tanggalnya disebutkan juga di B, disebutkan juga di D. Kemudian lanjut posisinya apakah disebutkan di sini, di B disebutkan sebagai sekretaris, di D juga disebutkan sebagai sekretaris. Nah, yang terakhir nih, perusahaannya apakah disebutkan di B? Tidak ya. Bagaimana dengan D? Disebutkan ya, teman-teman. Di sini ada perusahaan saudara. Maka jawaban yang paling benar adalah D. Yes. Sudah mantap? Mantap dong. Nah,
Kurang lebih begitu pembahasan soal pada hari ini bersama dengan Kak Grandi. Semoga teman-teman dapat dengan lancar mengerjakan soal yang serupa di rumah ya. Sampai jumpa.